Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita, marilah terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang masih Tuhan berikan kepada kami, hingga kami boleh bangun dari tidur kami. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu supaya kami dikuatkan melakukan segala aktivitas kami. Engkaulah Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari Mazmur pasal 51 ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, semua manusia adalah makhluk yang berdosa dan tidak pernah lepas dari yang namanya kesalahan. Tetapi yang membedakan kita antar sesama kita ialah bagaimana kita merespon setiap kesalahan, setiap dosa yang telah terjadi atau yang telah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ada orang yang mengakui dosanya ataupun kesalahannya. Mereka bergegas meminta pengampunan, meminta maaf atas kesalahan yang telah ia lakukan. Tetapi ada pula yang sebaliknya, yang bersikap seperti merasa tidak bersalah, merasa tidak sadar akan apa dosa yang telah dilakukannya. Hal inilah yang membuat perjalanan iman seseorang selalu berlika-liku, penuh tantangan, dan tidak pernah sama. Tetapi firman Tuhan hari ini yang merupakan doa, yang merupakan refleksi iman Daud, mau mengajarkan kita Bapak dan Ibu Saudara-saudari, bagaimana di dalam keberdosaan kita, di dalam kesalahan kita, maka kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan meminta pengampunan atas segala kesalahan yang telah kita lakukan. Bagaimana kita di dalam kerendahan hati menyadari supaya Tuhan selalu bersedia untuk menghadapkan kasih-Nya kepada kita. Itulah yang dikatakan firman Tuhan ini. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Daud yang pada saat itu telah menyadari ia telah melakukan dosa dengan melakukan perbuatan yang tidak seharusnya ia lakukan. Ia kemudian menyadari kesalahannya dan meminta pengampunan kepada Tuhan. Ia menyadari apa yang telah dilakukannya adalah sebuah dosa. Hingga akhirnya ia berdoa dan mengatakan kepada Tuhan, janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Ia menyadari, ia meminta agar kiranya kesalahan, dosa yang telah dibuatnya tidak menjadikan Allah mengambil kembali roh-Nya yang kudus daripada dirinya. Demikian juga dengan kita Bapak dan Ibu. Di tengah segala keberdosaan kita, marilah kita selalu menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa dan selalu membutuhkan Tuhan, membutuhkan pengampunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan menjadi orang yang bebal, jangan menjadi orang yang fasik, yang menikmati setiap keberdosaan kita. Tetapi marilah kita belajar seperti Daud, yang menyadari kesalahannya, yang meminta pengampunan dari Tuhan, dan meminta agar kiranya Tuhan tidak menjadi jauh darinya karena keberdosaannya. Biarlah kita juga menyerahkan diri kita kepada Tuhan, supaya roh Tuhan selalu hidup di dalam kita, sehingga roh itu yang terus menuntun kita untuk hidup memperbaharui diri kita, memperbaharui setiap kesalahan yang telah kita lakukan, sehingga kita dimampukan untuk tidak melakukan kesalahan yang sama di dalam kehidupan kita. Kiranya keberdosaan kita tidak menjadi sebuah kenikmatan di dalam kehidupan kita, tetapi bagaimana kita belajar menyadari bahwa kehidupan kita telah dicurahkan roh Allah yang kudus, maka kita akan diarahkan untuk hidup di dalam kekudusan yang daripada Tuhan. Marilah dalam menjalani kehidupan kita, menjalani segala aktivitas kita sepanjang hari ini Bapak dan Ibu, kiranya kita selalu dituntun supaya kita menjauhkan diri kita dari segala dosa dan kesalahan. Bahkan kalaupun kita harus berdosa, kiranya roh Tuhan selalu diam
dan hidup di dalam diri kita, hati kita, supaya roh itulah yang menuntun kita untuk memperbaharui kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa di dalam kehidupan kami perlu menyadari setiap kesalahan, setiap dosa yang telah kami perbuat, supaya kiranya kami selalu menyesalinya dan meminta pengampunan yang daripada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Untuk itu ya Tuhan, tuntunlah kami dan janganlah pernah jauh dari kami, tetapi biarlah Roh Kudus Tuhan selalu hidup di dalam kehidupan kami, menuntun kami untuk selalu memperbaharui kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa di dalam surga, ketika kami juga melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kiranya Roh-Mu ya Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kami, menuntun kami hingga apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah setiap saudara-saudari kami yang sakit, berikanlah mereka kesembuhan yang daripada Tuhan. Bagi mereka yang menghadapi setiap persoalan, Engkaulah Tuhan yang menguatkan dan mencerahkan pikiran mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dahuluilah langkah kaki kami dan pekerjaan tangan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semangat menjalani aktivitas Bapak dan Ibu, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.